ada sekitar 43, tapi mungkin gak akan saya habiskan dalam satu kali pertemuan karena akan kalian pusing juga nanti ya. Akan mungkin saya bagi menjadi 3 kali pertemuan seperti itu. Oke. Nah, kita akan mengenal lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di negara kita. Tapi kita sebelum mengenal itu, kita harus tahu dulu bentuk pemerintah kita, bentuk negara kita apa, bentuk pemerintahan negara kita apa. Karena apa? Karena tiap berbeda bentuk negara itu pasti lembaganya juga akan berbeda. Berbeda bentuk pemerintahannya itu pasti juga lembaga di dalamnya akan berbeda-beda. Nah, Indonesia itu sendiri adalah negara dengan bentuk negara kesatuan, ya. Dimana negara kesatuan itu adalah negara yang tidak memiliki negara-negara bagian di dalamnya. Ya. Karena apa? Kalau ada negara yang memiliki negara bagian-bagian di dalamnya adalah negara federal atau negara serikat. Yang saya katakan tadi, pasti berbeda bentuk lembaganya antara negara kesatuan dengan negara federal. Pasti berbeda sekali ya. Karena apa ya? Negara kesatuan nggak memiliki negara bagian, sedangkan negara bagian punya, gitu kan? Punya kepala pemerintahan di masing-masing negara bagian dan lain sebagainya. Strukturnya juga akan seperti itu, akan berbeda. Tapi dalam sejarahnya Indonesia itu pernah menjadi negara serikat. Kalau nggak salah tahun 58 atau tahun berapa ya, itu adalah Republik Indonesia Serikat. Tapi hanya bertahan selama 2 tahun dan akhirnya kembali lagi menjadi negara kesatuan. Seperti itu. Nah, kemudian kita negara kesatuan tapi dengan menggunakan sistem desentralisasi, ya, bukan menggunakan sentralisasi. Meskipun pada sejarahnya negara kita juga pernah kesatuan dengan sistem sentralisasi. Perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi itu adalah terhadap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerahnya. Kalau di sistem sentralisasi itu kewenangan semuanya adalah dipegang oleh pemerintah pusat, ya. Tetapi kalau desentralisasi di Indonesia itu adalah adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi tidak semuanya. Masih ada beberapa kewenangan dari pemerintah pusat yang tidak bisa diberikan kepada daerah. Karena apa? Kalau semuanya diberikan kepada pemerintah daerah, nanti adalah bentuknya bukan kesatuan lagi, tapi adalah federal. Ya, karena negara federal, negara bagiannya itu bebas. Semua kewenangannya dipegang oleh negara-negara bagian. Tapi karena kita ada negara kesatuan yang berbentuk desentralisasi, masih ada kewenangan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi tidak semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, apa saja kewenangan dari pemerintah pusat di Indonesia yang tidak bisa diberikan kepada daerah? Ya, itu ada 6. Ada yang tahu 6 kewenangan pusat yang tidak bisa diberikan pada daerah? Ada yang tahu nggak? 6 kewenangan, ya, 6 kewenangan pemerintah pusat yang tidak bisa diberikan pada daerah. Ada yang tahu nggak? Kewenangan pemerintah pusat yang tidak bisa diberikan pada daerah. 1 adalah pertahanan. 2 keamanan. Terus apalagi? Politik luar negeri. Terus justisi atau hukum. Terus kemudian fiskal atau keuangan, ya. Dan terakhir adalah agama. Nah, kira-kira menurut kalian kenapa sih 6 kewenangan ini nggak bisa diberikan pada daerah? Kenapa ya? Kira-kira kenapa? Kenapa Bu agama nggak bisa diberikan kewenangannya mutlak pada daerah?
Kenapa Bu pertahanan nggak bisa diberikan kewenangan mutlak pada daerah? Kenapa Bu justisi nggak bisa diberikan kewenangan yang mutlak pada daerah? Semua 6 itu dipegang sama pemerintah pusat. Ini saya kasih contohnya ya, kenapa kok nggak bisa? Kita kupas satu-satu. Yang mana dulu ya? Contoh di pertahanan ya. Pertahanan itu kan negara memegang pertahanan dan tidak bisa diberikan kepada daerah. Coba kalau pertahanan itu kewenangan pertahanan dikasihkan kepada daerah, jangan-jangan nanti pemerintah kota Semarang bisa menyatakan perang dengan Israel. Nggak bisa. Tapi kan kalau negara federal bisa, negara bagian kan bisa menyatakan perang tanpa persetujuan dari negara pusatnya. Kita nggak bisa pertahanan. Kalau diberikan kewenangannya, itu kan jangan-jangan nanti Kabupaten Salatiga nanti menyatakan perang dengan Amerika. Itu kenapa pertahanan nggak bisa. Dan itu memang harus yang dipegang sama pemerintah pusat ya, Indonesia. Indonesia yang nantinya menentukan akan berperang dengan negara mana. Gak bisa daerah untuk bisa menyatakan sendiri untuk berperang dan lain sebagainya. Nanti dikasihkan kewenangan daerah, nanti muncul ada tentara daerah Semarang, ada nanti tentara daerah Salatiga, kayak gitu. Tetap di Semarang dan Salatiga tetap ada tentara kan, tapi kan statusnya miliknya adalah Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di daerah, bukan dia mendirikan sebuah pertahanan sendiri, menyatakan perang, menyatakan berdamai dengan negara lain seperti itu. Itu kenapa pertahanan nggak bisa diberikan kepada daerah. Termasuk juga keamanan juga seperti itu, ya. Semuanya juga dipegang sama pemerintah pusat. Terus contoh yang lain, misalkan justisi atau hukum. Kenapa hukum nggak bisa diberikan kepada daerah? Ya sama kayak gitu. Ya, hukum pidana yang berlaku ya, dari Sabang sampai Merauke ya sama. Ya, misalkan orang yang mencuri ayam tertangkap di Aceh, sama orang yang mencuri ayam tertangkap di Semarang, hukumannya pasti sama, ya kan? Sesuai dengan hukum pidana. Ya, coba kalau bayangkan itu diberikan kewenangannya pada daerah. Tiap daerah pasti punya ya, artinya punya adat istiadat, apalagi kita majemuk masyarakatnya, punya adat istiadat sendiri, punya budaya sendiri dan lain sebagainya. Ketika nanti misalkan hukum diberikan kepada daerah, ini jangan-jangan akan muncul hukum adat. Jadi yang mencuri misalkan di Aceh itu, mungkin Aceh karena dia ada Serambi Mekah, kalau diberikan kewenangan tentang hukum gitu kan, dia akan membuat sendiri, dia akan mengikuti aturan Islam. Orang yang mencuri di Aceh mungkin bisa jadi kalau diberikan, kalau secara hukum Islam maka akan dipotong tangannya, ya kan? Itu kalau diserahkan ke daerah, bisa jadi mencuri di di daerah yang punya adat sendiri, budaya sendiri. Mencuri satu maka nanti hukumannya adalah misalkan punya aturan sendiri harus mengganti rugi 1000 kali lipat ayam. Nah itu terjadi ketika hukum itu diberikan kepada daerah, makanya hukum nggak bisa. Ya sudah, hukum pidana menyatakan misalkan mencuri ayam adalah misalkan kurungan pidana selama 2 tahun ya, mau mencurinya itu di Aceh, mau di Jogja, mau di Bali, mau di Irian, ya sama, kalau tertangkap akan diadili dan diadili sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Itu contohnya ya kalau hukum atau justisi. Politik luar negeri juga seperti itu, sama yang saya katakan tadi tentang pertahanan. Politik luar negeri juga kayak gitu, kalau diberikan daerah gitu kan, jangan-jangan nanti daerah punya kewenangan sendiri nih menjalin hubungan bilateral dengan negara lain. Ya katakanlah nanti di Kabupaten Bojonegoro gitu kan, dia kan kaya ya, kaya sumber daya mineral. Ini saya mau kerjasama sendiri sama negara Jepang karena Jepang teknologinya tinggi nih, bisa mengelola sumber mineral di Bojonegoro nih. Kan nggak bisa seperti itu, makanya politik luar negeri juga nggak bisa diberikan pada daerah. Ya,
Jadi semua meskipun nanti sumber daya alamnya ada di daerah tersebut, ketika itu mau digali potensi bekerja sama dengan negara lain, itu harus tetap berdasarkan persetujuan dari pemerintah pusat. Seperti itu. Itu contohnya politik luar negeri kenapa tidak bisa diberikan pada daerah. Selanjutnya terkait fiskal. Fiskal juga seperti itu. Fiskal juga akan diatur oleh pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat juga saya katakan dari Sabang sampai Merauke itu sudah punya sendiri kebijakan mengenai misalkan penetapan tarif pajak pertambahan nilai. Misalkan PPN sudah ditetapkan pemerintah pusat sebesar 10%. Ya sudah, kalian mau makan wisata dimanapun, ya mau di Labuan Bajo, mau ke Karimun gitu kan. Kalau makan di restoran ya pajak PPN-nya adalah 10%. Ya, jadi pemerintah daerah nggak bisa gitu. Kemudian ketika itu misalkan diberikan kepada pemerintah daerah, jangan-jangan nanti wah ini pemerintah Jepara, Karimun ini kita potensi pariwisatanya tinggi nih gitu kan. Kita punya kewenangan nanti pajak restorannya saya mau naikkan lah 50% biar nanti menjadi sumber APBD kita yang sangat besar. Nah itu kenapa fiskal juga nggak bisa, karena sudah diatur. Termasuk juga agama juga seperti itu. Indonesia sudah menetapkan bahwa agama yang diakui di Indonesia itu adalah 5 ya, 5 atau 6 ya, mau bujuk masih diakui apa enggak ya? Masih ya, berarti 6 ya. Ya sudah, 6 karena itu adalah semuanya ketetapan dari pemerintah pusat. Bayangkan kalau diberikan kepada daerah, daerah bebas untuk mengakui agama. Berapa banyak agama nanti yang akan muncul di Indonesia dengan masyarakat kita yang memiliki kepercayaan sendiri-sendiri. Bisa jadi nanti kalau diberikan pada daerah gitu kan, muncullah nanti ada aliran Islam aboge di Jawa Timur selatan. Itu kan sudah ada ya kan. Kalau memang itu diberikan daerah, nanti bisa daerah mengesahkan sendiri punya aliran agama itu gitu. Nanti aliran apa lagi nanti di daerah apa disahkan. Dan itu kenapa? Termasuk juga ketika sudah menetapkan agama tersebut gitu kan, semua ketentuan juga berdasarkan agama yang dianut gitu, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Saya contohkan tadi, mungkin ya Aceh dia adalah daerah istimewa. Daerah istimewanya kan apa? Dia dianggap sebagai serambi Mekah. Beberapa hukum menganut hukum Islam. Tapi Aceh pun menganut hukum Islam, dia pun tidak boleh benar-benar menganut hukum Islam, karena nanti ketika di Aceh itu mengimplementasikan hukum Islam, itu pasti akan bertentangan dengan hukum kita. Contohnya di Aceh itu kan ada ya, kalau misalkan tertangkap di sana sedang pacaran, terus ditangkap Satpol PP, itu kan di sana punya hukum sendiri dengan cara dicambuk gitu. Berapa kali? 100 kali atau berapa ya itu. Coba kalau benar-benar hukum Islam ditetapkan di sana, apa hukuman di hukum Islam untuk berbuat zina? Kan bukan dicambuk ya. Zina itu di Islam ada 2, tergantung kita lihat konteksnya. Kalau yang ketangkep berzinanya masih belum sama-sama masih single dan belum berkeluarga, itu di hukum Islam hukumannya adalah dikucilkan, artinya dia harus pergi dari daerah tersebut selama beberapa tahun. Tapi kalau yang ditangkap berzina satu itu atau dua-duanya sudah punya pasangan, itu di hukum Islam kan hukumannya harus dirajam sampai mati, ya kan? Coba kalau itu di Aceh diimplementasikan betul dan diberikan kewenangan, ya, makanya di Aceh ya daerah istimewa, tapi dia hukumnya ya artinya implementasinya nggak boleh bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, itu contohnya mengapa kewenangan-kewenangan itu memang tidak bisa diberikan kepada daerah. Nah, baru selain 6 kewenangan ini, itu daerah dibebaskan untuk artinya diberikan kewenangan untuk mengelola ya beberapa aspek. Misalkan saya contohkan di bidang pendidikan kayak gitu kan. Pemerintah pusat misal sudah punya kebijakan bahwa pemerintah Indonesia menjamin wajib belajar 9 tahun. Jadi artinya dari Sabang sampai Merauke, pemerintah pusat menjamin bahwa masyarakatnya itu memperoleh pendidikan gratis sampai dengan sekolah menengah pertama. Ya, itu wajibnya. Tapi misal pun ada daerah yang lain merasa mampu, saya nggak, APBD saya cukup besar,
ya, saya mau membuat kebijakan sendiri bahwa di daerah saya tuh wajib belajarnya harus sampai 12 tahun. Ya sudah, berarti pemerintah tersebut membiayai masyarakatnya yang berKTP daerah tersebut dengan memberikan pendidikan gratis sampai atau beasiswa sampai misalkan sampai 12 tahun atau mungkin bahkan memberikan beasiswa sampai perguruan tinggi. Nah itu dinamakan dia kewenangannya masih diberikan bebas kepada daerah itu untuk mengelola sendiri. Misalnya itu pendidikan ya, atau mungkin tentang pertaniannya, bidang pertaniannya diberikan kewenangan untuk bagaimana membuat inovasi, misalkan agar pertanian di daerah tersebut dapat berkembang. Atau mungkin di bidang pariwisata juga diberikan kewenangan untuk mengelola potensi pariwisatanya seperti itu, dan pusat tidak berhak untuk mengintervensi, ya, cukup memberikan payung-payung hukum produk kebijakan secara nasional seperti itu. Tapi semuanya diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelolanya. Gitu. Nah, manfaatnya apa mungkin? Karena desentralisasi, ya, itu juga memiliki manfaat yang positif, tapi juga memiliki manfaat juga yang negatif. Pasti semuanya ada, sentralisasi juga seperti itu. Dia punya manfaat dan punya sisi negatif. Kalau desentralisasi, ya, itu sisi positifnya apa kira-kira? Sisi positifnya, karena kewenangan beberapa diberikan daerah, maka tiap daerah akan merasa bebas, tidak terkekang, dan akhirnya muncul inovasi-inovasi antar daerah untuk saling bersaing satu sama lain. Tapi juga itu juga tidak positif saja, punya sisi negatif. Sisi negatifnya apa? Ya kalau daerahnya mampu, SDM-nya bagus, SDA-nya bagus, dia akan berhasil melakukan inovasi dan mengembangkan daerahnya menjadi daerah yang maju. Tapi mohon maaf kalau daerahnya itu belum mampu atau belum siap, ya kan, dan belum memiliki SDM yang baik, itu pasti akan tertinggal dengan daerah yang lain, tidak mampu melakukan inovasi dan lain sebagainya. Ya, itu adalah positif dan negatif. Sentralisasi juga seperti itu. Sentralisasi sisi positifnya adalah lebih cepat, pemerintah pusat lebih cepat mengatur pemerintah daerah karena kebijakan disamaratakan. Tapi sisi negatifnya apa? Ya, artinya akan lebih berpotensi tidak ada inovasi dalam daerah karena semua sudah diatur sama pemerintah pusat. Nah, seperti itu ya. Itu negara kesatuan. Negara kesatuan banyak sekali penjelasannya. Terus kemudian juga bentuk pemerintahan juga akan mempengaruhi fungsi lembaganya. Kebetulan pemerintah Indonesia adalah bentuk pemerintahnya adalah republik, ya, dan republiknya itu adalah republik yang artinya absolut, ya, dia hanya memiliki satu kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yaitu adalah seorang presiden. Tetapi di negara lain juga ada yang republik, tapi republiknya adalah republik konstitusional. Jadi ada pemisahan antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Itu adalah kalian bisa tandai bahwa negara itu pasti satu memiliki presiden dan juga memiliki perdana menteri. Contohnya adalah di Singapura, ya, kayak gitu. Terus kemudian bentuk negara ada dua, ada republik serta ada monarki. Bentuk negara dengan republik, lembaganya pasti akan berbeda dengan negara monarki, ya, karena monarki memiliki raja, memiliki ratu, kayak gitu. Monarki pun juga dibagi menjadi dua, monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki konstitusional itu ditandai juga ada pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Kepala negara di monarki konstitusional itu adalah raja atau ratu, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Contoh negara dengan menggunakan monarki konstitusional, Malaysia, Inggris, ya, dia punya ratu tapi juga punya perdana menteri. Itu juga pembagian kekuasaannya pasti berbeda dengan negara yang monarki absolut. Kalau monarki absolut, dia kepala pemerintahannya juga sekaligus sebagai kepala negara.
Ada contohnya negara mana yang masih menggunakan monarki absolut? Negara mana yang masih menggunakan monarki absolut atau menggunakan sistem monarki absolut? Ayo, mana? Ada yang tahu nggak? Brunei Darussalam, ya. Itu juga seperti itu sistem pemilihannya kepala negara, ya. Itu berbeda, pasti turun menurun. Dia nggak punya perdana menteri, ya sudah. Raja itu adalah kepala pemerintahan dengan kepala pemerintah negara yang dipilih juga melalui secara turun menurun garis keturunan seperti itu. Tapi kalau di monarki konstitusional, ya kepala negaranya raja atau ratu itu juga diperoleh secara turun menurun. Tapi kan perdana menterinya enggak diturun menurun. Dia memiliki proses sendiri dalam pemilihan perdana menterinya. Makanya berbeda bentuk negara, berbeda bentuk pemerintahan, itu pasti lembaganya akan berbeda di dalamnya. Nah, ini adalah beberapa lembaga negara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 1945 amandemen paling terakhir. Kalian bisa melihat bahwa presiden, wakil presiden itu kedudukannya sama dengan BPK, sama dengan DPR, sama dengan MPR, sama dengan DPD, sama dengan MA dan sama dengan MA sama MK. Nah, ini ada lagi di bawahnya wakil presiden itu ada membawahi Pemda atau provinsi. Pemda provinsi di bawahnya juga membawahi dari pemerintah kabupaten atau kota. Nah, sedangkan seperti ini tadi, ini adalah kewenangan tadi justisi. Justisi tetap ada perwakilannya di daerah, ya. Kayak pengadilan, saya bilang pengadilan tiap daerah ada, tapi mereka menjalankan itu berdasarkan ya tadi, ya kewenangan sudah ada. Oh, sidang ya sidang harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh membuat hukum sendiri di daerah situ terus kemudian melakukan peradilan dengan hukum daerah tersebut, nggak bisa. Ya, ada kantor perwakilannya tiap-tiap daerah. Agama juga seperti itu, ada KUA, ya kan, ada yang lain. Militer juga seperti itu ada gitu di daerah, tapi adalah semuanya milik dari pemerintah pusat. BPK juga seperti itu, ada perwakilan BPK di tiap-tiap provinsi. Nah, ini ya, jadi Indonesia itu sendiri karena kita adalah menggunakan trias politika, ada pembagian kewenangan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu adalah pemegang tertingginya adalah presiden, sedangkan legislatif itu kewenangannya ada di DPR. Dia memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, itu adalah fungsi legislatif. Sedangkan fungsi eksekutif dia adalah memegang kekuasaan pemerintah. Sedangkan yudikatif dia adalah memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ya seperti itu. Nah, ini ya MPR, kita membahas dulu lembaga pemerintahan yang namanya MPR, ya. Jadi MPR ini sendiri terdiri dari anggota DPR, ya, yang dipilih melalui pemilu, dan terdiri juga dari anggota DPD. Nah, MPR ini juga memiliki kewenangan, ya. Kewenangannya apa aja? Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, termasuk mengamandemen dari Undang-Undang Dasar 45 itu adalah wewenangnya dari MPR. Tapi juga prosesnya juga melalui panjang untuk mengamandemen itu, melibatkan juga eksekutif dan legislatif seperti itu, dan yudikatif juga seperti itu. Terus kemudian wewenang yang kedua adalah melantik presiden dan atau wakil presiden. Kemudian kewenangan selanjutnya adalah memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang. Jadi selain melantik juga memberhentikan sesuai dengan masa jabatannya. Jika sudah 5 tahun ya sudah, berarti yang memberhentikan adalah MPR. Nah, itu ya kewenangannya. Nah, kalau nomor 4 itu adalah
memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden jika terjadi kekosongan wakil presiden. Jadi ini adalah ketika dalam masa jabatan wakil presiden 5 tahun itu misalkan terjadi sesuatu dengan wakil presiden tersebut, misalkan meninggal sebelum masa jabatan, ya kan? Kalau yang presidennya meninggal itu wakilnya yang naik, ya kan? Nah, wakilnya naik jadi presiden, wakil presidennya dipilih, ya seperti itu. Tapi kalau misalkan wakil presidennya tiba-tiba lagi kunjungan ke negara Israel atau kemana, ke Iran, gitu kan, baru pesawatnya baru terbang terus ditembak sama Iran terus jatuh meninggal, kan berarti terjadi kekosongan wakil presiden, ya kan? Termasuk ketika presidennya misalkan meninggal, wakilnya berarti naik jadi presiden, wakilnya kosong, ya kan? Nah itu pemilihannya adalah presiden. Ketika terjadi kekosongan wakil presiden, presiden itu mengajukan 2 calon, ya, yang diusulkan kepada MPR, baru MPR itu memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dari calon yang diajukan oleh presiden untuk mengisi kekosongan dari wakil presiden tersebut, ya, seperti itu. Terus kemudian memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum yang sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan yang bersamaan. Kalau nomor 4 tadi adalah misalkan terjadi meninggalnya salah satu, gitu kan. Tapi kalau nomor 5 itu jika terjadi misalkan meninggalnya dua-duanya, presiden dan wakil presiden meninggal berbarengan, gitu kan. Kita nggak tahu ya situasi itu, kan bisa jadi kan. Untung kita negaranya udah bukan negara yang konflik. Bisa nggak Bu? Ya bisa aja. Bisa jadi ketika baru rapat DPR, ya misalkan negara Indonesia dan negara konflik, gitu kan. Bisa jadi ketika rapat dengan DPR dan MPR, gitu kan, terus diserang sama negara musuh, gedungnya dihancurkan. Kita nggak tahu kan situasi tersebut. Atau mungkin diberhentikan sama rakyat di demo besar-besaran, kan? Harus turun jabatan sebelum masa periode berakhir. Nah itu MPR wajib, ya. Jadi kan akhirnya langsung hilang dua-duanya. Berbeda dengan kasus nomor 4. Kalau nomor 4 adalah hilang salah satu, ya kan? Kalau nomor 5 itu presiden wakil presidennya hilang bersamaan. Nah, itu juga terkait dengan protokoler presiden, ya, bahwa di Indonesia tuh nggak boleh presiden dan wakil presiden itu pergi secara bersamaan, itu nggak boleh, karena itu bagian dari manajemen resiko. Takutnya ya tadi naik pesawat bareng, tiba-tiba pesawatnya jatuh, kan ya langsung kehilangan 2, makanya nggak boleh. Kalau yang satu pergi, presidennya pergi, wakil presidennya harus tetap stay di istana negara. Kalau wakil presidennya pergi, maka presidennya harus stay di istana negara untuk menghindari hal-hal tersebut. Tapi kan bisa jadi yang saya katakan, kita tidak tahu kondisi. Oh misalkan itu mungkin diserang, bisa jadi baru di istana negara nanti ada gempa bumi, kan kita nggak tahu situasi tersebut. Makanya sudah diatur dalam undang-undang, misalkan berhenti atau diberhentikan atau meninggal di sebelum masa jabatan, itu ada aturan bagaimana cara untuk mengganti presiden dan wakil presiden baru sampai masa jabatan yang tadi selesai. Itu dengan cara adalah memilih, ya. Jadi partai terbanyak, partai koalisi yang terbanyak, ya, pada saat presidennya masih ada itu, kan presidennya dan wakilnya hilang, partai koalisinya mencalonkan dua. Nah itu baru MPR yang akan memilih salah satu. Itu adalah ketika adalah situasi genting, dan itu hanya berlaku ketika terpilih hanya sampai saat masa jabatan tadi presiden dan wakil presidennya meninggal atau diberhentikan selesai. Ketika misalkan 2025 gitu kan menjabat, terus diberhentikan 2028, nah penggantinya ini dua-duanya itu berarti hanya sampai 2030. Baru di 2030 itu nanti diadakan pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat. Nah itu jika terjadi sesuatu di tengah-tengah
berjalan. Itu adalah fungsi dari MPR. Oke, paham kan ya? Paham ya? Beneran kan, paham kan? Ya. Oke. Terus kemudian ini adalah fungsi atau wewenang, kewajiban dan hak dari presiden dan wakil presiden ya. Jadi seperti itu. Calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima warga negaraan lain karena kehendaknya sendiri. Terus kemudian tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Ya, jadi ini benar-benar harus dia adalah seorang warga negara Indonesia sejak lahir. Ya. Bu, apakah boleh keturunan dari WNA? Bisa jadi. Bisa jadi ada warga negara Australia yang menikah dengan warga negara Indonesia, tapi warga negara Australianya sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian punya anak lahir di Indonesia dan WNI. Nah, itu boleh, ya. Karena memang dia sejak lahir dan dari WNI. Tapi yang nggak boleh kayak gini. Misal nanti kalian habis lulus S1 gitu kan, terus kerja di Jepang. Di Jepang kan gajinya banyak. Terus akhirnya kalian, saya mau jadi warga negara Jepang aja deh, mengajukan diri jadi warga negara Jepang. Terus gajinya banyak, 30 tahun di Jepang gitu kan, sudah punya triliunan, terus kembali ke Indonesia. Ini saya mau modal nih, mencalonkan diri dari presiden. Saya mau kembali lagi jadi WNI, terus mencalonkan diri. Itu yang nggak boleh. Karena sudah memiliki kewarganegaraan lain, meskipun sudah kembali menjadi warga negara Indonesia, seperti itu ya. Terus kemudian presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan, ya satu paket ya. Jadi tidak ada pencalonan sendiri presiden, tidak ada mencalonkan diri sebagai wakil presiden saja, tapi harus satu paket ya, satu pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi presiden dan wakil presiden itu menjabat 5 tahun, gitu kan? Tapi bisa dipilih kembali periode selanjutnya, tapi hanya 1 kali. Tapi untuk ketiga kali itu berarti nggak boleh, sudah bertentangan dengan undang-undang. Berarti misalnya dulu Pak Jokowi mau 3 kali itu nggak boleh, ya, karena memang secara Undang-Undang Dasar 45 mengatakan nggak boleh, kecuali berhenti dulu, ya. Ini kan Pak Jokowi udah 2 kali, terus ini sekarang yang terpilih adalah Pak Prabowo. Baru nanti Pak Prabowo selesai, Pak Jokowi kembali lagi mencalonkan diri, itu boleh. Karena itu tidak dianggap 3 periode berturut-turut, 2 periode selesai, selanjutnya selesai, nyalon lagi, itu boleh, dan nanti setelah itu dipilih lagi juga boleh ya. Jadi yang nggak boleh itu adalah 3 kali berturut-turut, lebih dari 2 kali berturut-turut, seperti itu. Cuma kan kita punya batasan umur untuk presiden, kan nggak mungkin kan, udah pasti udah tua. Terus kemudian hak kewenangan, kewajiban dan haknya adalah yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian presiden dan wakil presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang ya. Jadi presiden dan wakil presiden itu nggak bisa untuk mengesahkan gitu. Dia boleh mengajukan, mau punya rancangan undang-undang tentang perampasan aset, ya boleh, tapi dia tidak boleh mengesahkan. Itu diusulkan kepada DPR, baru DPR nanti melihat ini gimana, bisa nggak RUU-nya disahkan menjadi undang-undang ya. Nah, kalau menetapkan peraturan pemerintah itu boleh ya, membuat peraturan pemerintah nomor sekian tahun sekian. Yang nggak boleh adalah dia membuat undang-undang ya. Peraturan pemerintah boleh, peraturan presiden boleh, keputusan presiden juga boleh ya. Kemudian wewenang selanjutnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang
dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Terus kemudian memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Terus kemudian ini yang saya katakan tadi ya, bahwa politik luar negeri tidak boleh dilakukan daerah karena memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar di poin 5 itu menyatakan dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Tapi ketika menyatakan perang itu juga presiden tidak boleh kehendaknya sendiri, harus berdasarkan persetujuan dari DPR. Ya, terus kemudian menyatakan keadaan bahaya. Oh ini Indonesia lagi darurat sipil. Oh ini Indonesia baru darurat militer. Itu yang menyatakan adalah presiden. Terus kemudian mengangkat duta atau konsul ya. Duta atau konsul itu berarti artinya ada kedutaan Indonesia di Belanda. Nah duta besarnya itu yang mengangkat adalah presiden, tapi berdasarkan pertimbangan dari DPR. Terus kemudian juga seperti menerima, gitu kan, penempatan duta negara lain di Indonesia. Ya, itu juga atas pertimbangan dari presiden. Jadi misalkan mau ada Korea Utara, gitu kan, mengirimkan duta besarnya di Indonesia. Nah itu juga presiden tidak bisa langsung bisa menerima, tapi berdasarkan juga dari keputusan dari DPR, harus berkonsultasi dengan DPR. Ini gimana kalau ada duta besar Korea Utara ke Indonesia, boleh nggak? Itu harus berdasarkan dari pertimbangan DPR. Terus kemudian memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung, ya. Gerasi itu tahu nggak? Ada yang tahu gerasi nggak? Ada yang tahu gerasi itu apa nggak? Gerasi dan rehabilitasi. Ayo, ada yang bisa tahu definisi gerasi dan rehabilitasi? Kalau gerasi itu contohnya seseorang diputuskan hukuman mati tapi oleh presiden tuh dicabut. Kalau misalnya rehabilitasi itu pemulihan nama baik. Oke, ya seperti itu ya. Jadi seperti itu, gerasi itu adalah ya tadi pemberian ya, artinya pemberian maaf kepada terpidana mati ya, dan kemudian diampuni tapi bukan berarti tidak dihukum ya, bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup dan lain sebagainya. Rehabilitasi juga seperti itu, adalah pemulihan nama baik ya. Nah, gerasi ini sendiri juga berdasarkan oleh pertimbangan Mahkamah Agung ya, karena kadang tiap presiden itu juga ada yang benar-benar ketat memberikan gerasi, ada yang benar-benar menyetujui gerasi secara longgar. Saya contohkan ya, pernah ada satu kasus itu di Bandung ya, kalau nggak salah silakan dibaca beritanya. Itu ada seorang pasangan kekasih gitu kan. Dia ceritanya pasangan kekasih ini fresh graduate ya, lagi cari pekerjaan, nggak dapat pekerjaan, akhirnya memutuskan untuk membuka usaha bersama. Tapi mereka salah usahanya. Ya kalau usahanya kosmetik bareng atau jual beli bareng, usahanya mereka adalah jual beli ekstraksi, pengedaran. Ya. Nah si pasangan kekasih ini mengajak sepupunya si perempuan, kamu mau nggak pekerjaan? Yuk ikut kita bekerja. Nah ini karena membutuhkan uang, ya kan? Ikut sepupunya, oke saya ikut kamu bekerja. Nah, akhirnya ketika dalam berbisnis narkoba, ketiga-tiganya ini tertangkap, kemudian diadili dan tiga-tiganya dijatuhi hukuman mati semua. Ya. Tetapi yang dua pasangan kekasih ini kemudian mengajukan gerasi. Pada waktu itu masih presidennya adalah SBY,
untungnya Presiden SBY itu memberikan pengabulan gerasi terhadap pasangan kasih ini sehingga akhirnya tidak jadi dijatuhi hukuman mati tapi hukuman seumur hidup. Yang miris adalah si sepupunya ini karena dia ketinggalan, ya, ketinggalan mengajukan gerasi pada saat masa SBY. Pada saat mengajukan gerasi mungkin dia dipending karena ada peralihan kekuasaan waktu itu. Terpilihlah Pak Jokowi, akhirnya Pak Jokowi dilantik, permohonan gerasinya masuknya di era Presiden Pak Jokowi, tapi akhirnya ditolak. Padahal yang dua ini ya yang malah otak utamanya waktu saat mengajukan gerasi untungnya masih di Presiden SBY itu diterima. Yang ini kasihan, yang diajak ini dia telah mengajukan gerasi dan gerasi diajukan ketika pergantian pemimpin. Pak Jokowi mungkin terlalu ketat untuk memberikan permohonan gerasi, akhirnya dia nggak bisa dan ini sudah dieksekusi mati kayak gitu ya. Jadi pemberian gerasi itu juga tergantung dengan presidennya, tergantung juga dengan MA-nya, Mahkamah Agungnya pada waktu itu. Jadi berbeda. Ada yang ketat, ada yang presiden yang sifatnya ketat memberikan gerasinya, ada yang presiden cukup mengampuni, memberikan longgar untuk memberikan gerasi. Terus kemudian memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan persetujuan DPR. Ada yang tahu amnesti dan abolisi? Apa amnesti dan abolisi? Apa itu amnesti sama abolisi? Apa amnesti sama abolisi? Ada yang tahu? Ketemu nggak? Ketemu apa Mbak amnesti sama abolisi? Amnesti adalah penghapusan semua akibat hukum kepada sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu, biasanya bermotif politik dengan pertimbangan dari DPR. Kalau abolisi adalah penghentian proses hukum penuntutan yang sedang berjalan terhadap tersangka atau terdakwa dengan pertimbangan DPR. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Pernah loh amnesti dan abolisi itu Pak Prabowo kan pernah terduga ya kasus HAM ya kan, itu yang sering itu karena mungkin di proses itu masih mengambang apakah benar atau enggak, itu sempat diberikan amnesti dan abolisi, tapi saya nggak tahu di era presiden siapa. Nah, itu adalah seperti itu contoh dari amnesti dan abolisi. Tapi amnesti dan abolisi ini juga harus berdasarkan pertimbangan dari DPR juga, ya, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah wewenang dan kewajibannya memberikan gelar tanda jasa, termasuk gelar pahlawan. Boleh presiden memberikan gelar pahlawan. Kemarin presiden kita baru saja mengangkat pahlawan-pahlawan negara baru, mertuanya sendiri ya kan, mantan mertuanya diangkat jadi pahlawan ya kan, Presiden Soeharto. Terus kemudian Marsina itu diangkat jadi pahlawan. Itu adalah hak dan kewenangannya dari presiden seperti itu. Terus kemudian membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Dulu zamannya Pak Jokowi, dewan pertimbangannya itu adalah Habib Lutfi kalau nggak salah. Kalau sekarang saya nggak tahu malah dewan pertimbangannya dari Pak Prabowo siapa. Terus kemudian pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri ya, itu juga kewenangannya presiden. Makanya kok proses reshuffle menteri itu cepat, karena memang itu kewenangannya mutlak presiden, tidak harus menunggu persetujuan dari DPR. Nah, lembaga atau lembaga negara itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Dasar itu kan hanya lembaga adalah menteri, gitu kan. Tapi jumlahnya tidak diatur, karena tiap-tiap presiden pun juga memiliki jumlah menteri yang berbeda-beda. Zamannya SBY jumlah menterinya berbeda dengan zamannya Jokowi. Zamannya Jokowi juga berbeda jumlahnya dengan jumlah menteri yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Nah, itu adalah kewenangannya dari presiden. Presiden butuh apa sih, bidang apa sih, mengangkat menterinya. Dulu Kementerian
adanya Kementerian Agama ya, urusan haji masuknya di agama. Tapi sekarang karena memang tuntutan dari pemerintah Arab gitu kan, disuruh untuk membuka kementerian sendiri khusus untuk haji. Nah itu juga karena memang tidak di Undang-Undang Dasar tidak disebutkan berapa jumlahnya. Lembaga yang kementerian seperti itu, menteri, tidak disebutkan jumlahnya. Terus kemudian tentang pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR ya, tadi mengajukan RUU ya seperti itu, tapi harus berdasarkan mengajukannya kepada DPR. Terus kemudian menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti RUU dalam kegentingan yang sangat maksa gitu kan. Misalkan ada kejadian yang sangat luar biasa gitu kan, ternyata ditinjau undang-undang yang melindunginya sudah expired atau sudah cukup lama ya, belum expired tapi masih sudah cukup lama dan dirasa tidak mampu untuk dapat mewadahi dari permasalahan tersebut. Nah, Presiden berhak untuk membuat peraturan pemerintah untuk mewadahi permasalahan tersebut, menggantikan undang-undang yang sudah belum lama diupdate. Ya, tapi jika terjadi kasus urgent, ya, peraturan pemerintah itu dapat menggantikan undang-undang. Tapi kalau tidak ada kasus urgent ya undang-undang itu ya harus segera untuk diperbarui lagi. Terus kemudian mengajukan RUU APBN ya, termasuk juga penetapan APBN. Itu juga pemerintah, artinya presiden itu tidak bisa sewenang-wenangnya untuk menentukan menentukan APBN dan mengesahkan sendiri. Jadi perlu pertimbangan. Misalkan itu kan untuk APBN 2026 321 triliun untuk MBG. Itu presiden juga harus mendapat persetujuan juga dari DPR, nggak bisa. Oh dikira DPR, oh nggak bisa itu terlalu besar, harus dikurangi. Itu harus berdasarkan presiden, berdasarkan persetujuan dari DPR seperti itu. Terus kemudian meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan pertimbangan dari DPD ya. Jadi seperti itu. Jadi hanya meresmikan. Presiden nggak punya hak untuk mengangkat anggota BPK. Ya, terus kemudian menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan KY dan disetujui dari DPR. Jadi untuk hakim agung, Komisi Yudisial itu memberikan nama-nama calon kepada DPR, baru disetujui mana yang dipilih DPR. Nah, Presiden tugasnya hanya melantik, nggak boleh memilih juga hakim agung ya. Termasuk juga pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial itu pun juga harus persetujuan dari DPR. Terus kemudian pengajuan 3 orang calon hakim konstitusi dan penetapan 9 orang anggota hakim konstitusi. Nah ini ya, tadi ya tentang kewenangannya, bahwa bagaimana cara untuk memilih ya. Ini adalah urutan bagaimana cara untuk memilih presiden dan wakil presiden. Tentunya ketentuannya dalam menurut undang-undang, presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu pasangan ya, tidak terjual terpisah ya. Jadi harus satu paket ya. Nah, satu paket itu diusulkan sebelum pemilu oleh parpol atau gabungan parpol. Bisa terjadi koalisi-koalisi, misalkan PDIP koalisi dengan Demokrat dan Golkar itu mengusung misalkan presiden, wakil presiden A, koalisi PAN, PKB, PKS misalkan koalisi membentuk calon pasangan B. Nah itu diusulkan sebelum pemilu, baru ketika sudah diusulkan dilakukan pemilu. Nah itu prosesnya juga seperti itu. Harus siapa yang terpilih harus memperoleh jumlah suara di atas 50%. Selain itu ada juga syarat khususnya. Tidak hanya 50% saja, tapi dalam pemilu sedikitnya 20% dari setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi seperti itu. Ya, jadi ada syarat khususnya, tidak boleh 50%. Jadi tiap-tiap provinsi harus juga di atas
20%, ya, harus jumlahnya seperti itu. Setengah provinsi, jumlah provinsi di Indonesia itu setengahnya harus di atas 50%. Tidak ada boleh yang angkanya di bawah 50%. Kalau kumulatifnya harus di atas 50%. Nah, jika tidak ada pasangan calon terpilih yang mendapatkan suara terbanyak, misal calonnya 5 dan lain sebagainya, itu kan susah ya. Untuk mendapatkan 50 di atas itu pasti susah. Ya, itu baru ketika tidak ada mencapai 50%, maka dua calon dengan suara terbanyak itu akan masuk pada putaran periode kedua. Nah, setelah sudah mendapatkan, baik itu nanti apakah melalui prosesnya hanya cukup 1 periode atau sampai 2 periode, sudah ditetapkan, maka MPR itu adalah melantik presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih oleh rakyat. Nah, setelah dilantik baru presiden dan wakil presiden itu menjalankan tugas dan pokok fungsinya, kewenangannya seperti tadi ya. Ini selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ya, seperti itu. Itu adalah pemilihan presiden. Termasuk pemberhentian yang saya katakan tadi, pemberhentian presiden dan atau presidennya saja atau wakil presidennya atau dua-duanya. Itu juga ada proses, tidak hanya di demo masyarakat turunkan presidennya terus kemudian turun, enggak. Tapi ada proses berkelanjutan menurut Undang-Undang Dasar 45 untuk bisa memberhentikan presiden atau wakil presiden atau wakil presiden wakil presidennya ya. Jadi bisa rakyat menuntut misalkan turunkan presidennya kan, atau turunkan wakil presidennya, atau misal rakyatnya nggak puas sama dua-duanya ya bisa diturunkan dua-duanya kayak gitu. Cuma ada prosesnya. Nah, ini adalah prosesnya bagaimana cara untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Pertama adalah DPR mengusulkan pemberhentian dan atau wakil presiden ya. Jadi setelah ada misalkan demo besar gitu, turunkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu prosesnya DPR itu sebelum mengusulkan itu harus memberikan kewenangan kepada MK untuk melakukan penyelidikan dulu. Benar enggak ini presiden dan wakil presidennya sesuai tuntutan masyarakat? Benar enggak presiden dan wakil presidennya melanggar aturan perundang-undangan atau melakukan kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Itu harus diselidiki dulu sama MK. Baru ketika memang terbukti, oh iya presidennya melanggar misalkan Undang-Undang Dasar 45, yaitu adalah misalkan korupsi besar-besaran, itu melanggar kan? Oh ternyata dari MK menyatakan memang terjadi pelanggaran ya tersebut, gitu kan? Atau misal ada yang nanti mencalonkan sampai 3 periode, kan? Dituntutlah sama rakyat. Oh benar, ini melanggar peraturan undang karena tidak boleh ada sampai 3 periode. Itu harus benar-benar diperiksa oleh MK. Baru ketika MK menyatakan memang terjadi pelanggaran, DPR itu mengusulkan pemberhentian, ya. Mengusulkan pemberhentian kemana? Ke MPR. Nah, ketika usul itu harus mendapatkan persetujuan dari anggota DPR lainnya. Ada ketentuannya, ya. Jadi pengajuan yang dilakukan DPR itu setelah pemeriksaan dari MK itu setidaknya harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR. Ya, jadi misal anggota DPR-nya keseluruhan 90. Berarti suara ketika sah itu adalah yang datang sidang minimal 60. Dari 60 orang itu 2/3-nya 40 orang harus menyatakan ya benar harus diberhentikan. Itu baru boleh dinyatakan sah.
DPR itu mengajukan bahwa sepakat presiden dan wakil presiden itu dihentikan. Di prosesnya MPR itu ada lagi, ya. Setelah tadi ya proses tadi, setelah diperiksa MK, kemudian sudah ada sidang dari DPR, jumlah tadi sepakat untuk pemerintahan presiden, DPR mengusulkan ke MPR. Di MPR pun juga ada rapatnya, ya. Jadi pemberhentian juga akan dirapatkan ke anggota MPR. Ada, ya. Keputusan diambil dalam rapat paripurna sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah yang hadir. Ya, misal anggota MPR ada 100, berarti 75 harus hadir. Ya. Nah, 75 itu harus 2/3-nya mengatakan ya, kita berhentikan. Berarti harus ada 50 orang, ya 2/3 dari 75 kan 50 yang menyatakan oke, presiden dan wakil presidennya kita hentikan. Nah, proses semuanya itu tidak boleh lebih dari 120 hari. Ya, pemeriksaan dan persetujuan DPR anggota itu tidak boleh dari 90 hari. Sedangkan kita ketika sudah sebelum 90 hari diajukan, prosesnya ke MPR juga tidak boleh lebih dari 30 hari. Ya. Jadi ada proses sendiri untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Tidak bisa langsung lagi silakan, tidak bisa seperti itu. Ya. Ini termasuk tadi yang saya katakan bahwa presiden itu memiliki kewenangan, ya tadi memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi itu berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Terus presiden juga berhak mengangkat duta atau konsul, ya kan, menerima penempatan duta negara lain, membentuk dewan pertimbangan berdasarkan persetujuan dari DPR. Dan presiden memiliki hak dan kewenangan memberikan gelar tanda jasa dan lain-lain. Ini tidak perlu pertimbangan siapapun. Ya, kayak gini. Alurnya paham ya? Paham kan? Kalau membaca bahkan paham kan ya? Ya, oke. Nah, ini ya. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Terus kemudian dalam melakukan kewajiban dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Presiden membentuk tadi Dewan Pertimbangan atas persetujuan dari DPR. Kemudian dibantu oleh menteri negara, ya. Jadi dalam melaksanakan tugas pemerintahannya itu dibantu oleh menteri, ya. Menteri-menteri itu membawai bidang urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian menteri-menteri itu dapat diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya, terus kemudian ini bab tentang pemerintahan daerah ini juga adalah lembaga pemerintahan, ya. Jadi NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu pun juga dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang seperti itu, ya. Jadi pemerintah daerah itu terdiri dari kepala daerah dengan DPRD-nya. Itu fungsinya apa? Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan oleh UU yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, ya. Kemudian berhak menetapkan peraturan daerah, peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jadi boleh, tiap daerah itu boleh mengeluarkan perda, tapi perda itu tidak boleh bertentangan dengan aturan pusat, ya. Kayak kalau kalian melihat perda itu kan pasti di dalamnya ada menimbang, melihat. Nah, menimbang dan melihatnya itu biasanya adalah urutan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Baru turun undang-undang tentang apa, baru turun peraturan pemerintah tentang apa, baru turun tentang peraturan presiden tentang apa, baru turun misalkan peraturan menteri tentang apa. Nah, peraturan daerah dibuat sesuai dengan apa namanya peraturan perundang-undangan di atasnya. Itu adalah urutan perundang-undangan, ya, seperti itu. Ini kayaknya sekali terakhir, tenang aja. Oh ya, sekali terakhir.
Oke. Ya, karena kelas kemarin juga sampai di saya teruskan nanti pusing ya, karena memang banyak kalau mau bahas tentang lembaga negara tuh kalau sesuai dengan undang-undang tuh apa namanya cukup panjang. Nah, ini hubungan pemerintah pusat dan daerah, saya tadi sebenarnya sudah menjelaskan ya bahwa kita desentralisasi, sistem desentralis seperti apa, termasuk juga desentralisasi itu adalah mengatur bagaimana hubungan pemerintah pusat dengan daerah ya. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota atau antar provinsi diatur oleh undang-undang dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya lainnya antara pusat dan pemerintah daerah juga diatur dilaksanakan secara adil. Terus negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang. Jadi memang kayak daerah istimewa Aceh, ya kan? Daerah istimewa Jogja, otonomi khusus Papua itu memang diatur sama undang-undang. Otsus Papua itu memang ada otonomi khusus dan dari dampak otsus itu Papua itu memang mendapatkan perhatian lebih ya, artinya seperti itu. Dana yang diberikan ke Papua juga lebih besar daripada daerah-daerah yang lain karena memang dia sifatnya adalah otonomi khusus. Ya. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang ya. Jadi boleh ada adat istiadat asalkan adatnya itu tidak bertentangan dengan hukum pemerintah pusat. Oke, sampai sini mungkin ada yang bingung atau ditanyakan. Ini nanti pas sudah saya selesai ya, nanti saya kasihkan semuanya PPT-nya ke kalian. Ada yang ditanyakan? Ya. Sebelumnya kan dijelaskan kalau ada 6 kewenangan ya yang nggak bisa dikasih ke daerah, salah satunya fiskal. Kalau moneter itu gimana, Bu? Ya sama, fiskal dan moneter. Fiskal moneter. Fiskal dan moneter itu dipegang ya, pegang oleh pemerintah pusat termasuk tadi penentuan pajak dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan keuangan misalkan APBD, gitu kan. APBD itu ya kalau itu adalah keuangan yang diberikan pada daerah, artinya daerah itu bebas untuk memperoleh pemasukan dari mana, tapi pemasukannya semuanya diatur gitu, diatur sama pemerintah pusat termasuk pemberian dana alokasi umum, dana alokasi khusus itu juga diatur gitu, diatur sama pemerintah. Tidak boleh ada yang lebih. Oh misalkan sudah diatur, pengeluaran pemerintah daerah tuh sebesar 30% untuk belanja daerah gitu. Itu ya harus ditaati semua oleh pemerintah daerah karena sudah diatur. Termasuk penerimaan pajak semuanya besaran kan sama Mbak, diatur nggak ada. Tiap daerah itu menentukan sendiri PPN atau pajak. Penghasilan itu semuanya persennya adalah semuanya yang mengatur pemerintah pusat ya kayak gitu. Terus kewenangan juga kalau diberikan kepada daerah moneter dan fiskal bisa jadi nanti daerah mana perbatasan dengan timur itu nanti akan lebih menggunakan US dollar, mengakui dolar sebagai mata uangnya kan nggak kayak gitu, semuanya sudah diatur sama. Jadi fiskal dan moneter itu jadi satu, kewenangan yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Oke, ada yang lain? Ya. Gimana Pak? Maaf.
Oke, nah sebenarnya juga seperti itu ya. Apalagi Indonesia itu sebenarnya adalah sudah menerapkan bebas aktif ya. Bebas artinya tidak berpihak terhadap salah satu negara yang berkonflik ya. Kita jadi konflik manapun Indonesia itu harus bersifat bebas artinya tidak boleh memihak apapun. Dan itu memang sudah dideklarasikan. Termasuk aktif ya, aktif juga dalam menjaga perdamaian dunia. Ya, politik luar negeri itu sendiri ya menjadi penengah pun itu juga sebenarnya hukum internasional ya terkait dengan hukum keamanan itu juga sebenarnya sudah diatur sama PBB ya. Oh mana sih kewenangannya boleh ketika menjadi penengah dan lain sebagainya itu kewenangannya seperti apa dan lain sebagainya. Tentunya juga atas persetujuan dari DPR seperti itu Mbak. Tadi kan kayak gitu menyatakan perang, gitu kan. Menyatakan perdamaian, menjadi penengah itu juga berdasarkan harus pertimbangan dari DPR dan sesuai dengan aturan hukum internasional dari PBB seperti itu. Ya. Cuma kadang PBB itu pun adalah organisasi nasional yang saya kira apa ya netralitasnya masih kita pertanyakan karena dia punya sendiri anggota-anggota yang memiliki hak veto. Jadi enggak dong hak veto itu kan ada ya mana sih negara yang punya hak veto? Negara-negara besar Amerika, Cina dan lain sebagainya. Bahkan ketika sebuah kesepakatan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh PBB, tetapi kok ada salah satu negara yang memiliki hak veto itu tidak setuju, itu bisa dibatalkan. Nah, itu makanya saya katakan PBB pun juga saya artikan sebagai organisasi internasional pun juga masih dipertanyakan netralitasnya gitu. Tapi mereka punya produk-produk hukum internasional ya termasuk aturan gencatan senjata itu kan memang sudah diatur hukum internasional. Tapi kan kadang dilanggar sendiri. Israel juga melanggar gitu. Dan itu nggak ada sanksi apapun ya karena memang ada di baliknya itu negara-negara besar yang memiliki hak veto itu. Nah, jadi untuk penengahnya memang presiden itu berdasarkan tadi karena memang menyatakan perang dan sebagainya berdasarkan persetujuan dari DPR. Tapi harus menghormati atau melaksanakan dari hukum internasional. Yang lain? Satu lagi Bu. Boleh. Kan tadi dijelaskan kalau ada yang butuh pertimbangan sama persetujuan DPR. Nah ini bedanya pertimbangan DPR sama persetujuan DPR apa ya Bu? Pertimbangan itu ya kayak tadi gitu kan. Pertimbangan itu kayak memilih dua calon gitu kan. Dua calon tadi mana hakim atau apa ya yang diusulkan dua calon gitu kan. Nah, dua calon ini juga atas pertimbangan. Kalau pertimbangan berarti DPR, oh saya mempertimbangkan ini daripada ini, itu pertimbangannya seperti itu. Tapi kalau persetujuan menyatakan perang berarti DPR harus menyetujui, bukan oh saya DPR itu memberikan saya pertimbangannya tidak melakukan perang, tapi DPR itu ya benar nggak usah perang. Tapi kalau persetujuan berarti ada dua pilihan kayak tadi pencalonan, kedutaan besar gitu kan itu atas pertimbangan dari DPR. Jadi seperti belum kalau pertimbangan itu belum ada keputusan mutlak gitu. Tapi kalau persetujuan itu keputusan mutlak dari DPR. Berarti kalau misalnya butuh pertimbangan DPR tapi presidennya tetap mau kasih amnesti itu bisa diignore aja? Ya bisa terjadi pertikaian juga itu maksudnya perlu juga nanti dari pihak misalkan amnesti gitu kan kita amnesti juga nanti ketika dari pertimbangan DPR itu menyatakan boleh atau tidak boleh terus presiden tetap ngotot itu kan masih ada proses-proses selanjutnya boleh ditinjau dari komisi yudisial atau Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Cuma ada pemberian amnesti itu juga kayak gitu, ada politik di belakang. Ya, ini kaitannya sama politik, ya, kayak gitu kan. Ini kenapa gitu kan amnesti atau dan lain sebagainya ini perlu, gitu kan. Kalau ini kasus nggak ditutup, ini jangan-jangan aku buka kasus yang lain. Nah itu kadang juga kadang pemberian amnesti juga tidak netral, kadang juga mempertimbangkan hal-hal politik yang sangat besar. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Cukup? Ya ini kalau habisnya ada udah nggak? Enggak. Mau pulang? Selamat istirahat kalau ada waktu nanti bisa lihat acara UNESCO yang ada di Inggris melalui channel.
Yang sudah absen nggak apa-apa, silakan meninggalkan kelas yang belum absen.